kolaborasi karena kita menyadari bahwa guru honorer itu punya dampak yang luar biasa terhadap sistem pendidikan kita. Saya berkomitmen, dulu kan kita berkomitmen untuk berjuang untuk afirmasi, dan alhamdulillah 2 kali kita berhasil memperjuangkan afirmasi bagi guru honorer. Kami tentunya akan memperjuangkan bahwa guru-guru yang lolos seleksi tetapi mereka tidak dapat formasi, itu kita akan upayakan sebaik mungkin dan perjuangkan untuk bisa memastikan bahwa formasi mereka satu bagian daripada program prioritas Merdeka Belajar kita. Karena kalau para guru-guru honorer tersebut yang terbaik dan yang paling layak tidak mendapatkan kesejahteraan yang baik, tidak bisa, dia harus memikirkan isi perut mereka dan keluarga mereka daripada memikirkan mengenai pendidikan murid-murid mereka, yang nggak mungkin kita akan punya sistem perbaikan pendidikan. Program P3K ini adalah program yang sudah kita perjuangkan selama 1,5 tahun, ya, dan baru meluncur tahun ini, alhamdulillah akhirnya keluar. Dan kita belum pernah dalam berpuluh-puluh tahun ini belum pernah berhasil memperjuangkan 500.000 formasi yang ada untuk tahun ini, dan tahun depan pun pasti kita akan anjurkan formasi yang besar juga, ya. Jadi ini adalah berkat perjuangan bersama kita, kolaborasi, karena kita menyadari bahwa guru honorer itu punya dampak yang luar biasa terhadap sistem pendidikan kita. Kalau kita tidak bisa memecahkan kesejahteraan bagi yang layak untuk mendapatkan upah yang lebih banyak, kalau kita tidak memecahkan permasalahan itu, bagaimana kita mau meluncurkan Merdeka Belajar? Kalau guru-guru yang baik, guru-guru termotivasi itu mendapatkan upah 200.000 per bulan, 400.000 per bulan, itu bagaimana kita bisa maju sistem pendidikannya? Jadi itu suatu program yang sangat dekat di hati saya, dan harapannya para guru honorer bisa terus belajar untuk mengikuti tes seleksi ini dan terus semangat. Oke, terakhir Mas Menteri, kami memutuskan bahwa isu guru honorer ini yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi suatu masalah tanpa ada solusi yang komprehensif, ya, solusi yang bisa benar-benar adil dan seimbang. Itu belum ada. Jadi setahun yang lalu kita dan tim memutuskan bahwa ini akan menjadi salah satu bagian daripada program prioritas Merdeka Belajar kita. Karena kalau para guru-guru honorer tersebut yang terbaik dan yang paling layak tidak mendapatkan kesejahteraan yang baik, tidak bisa, dia harus memikirkan isi perut mereka dan keluarga mereka daripada memikirkan mengenai pendidikan murid-murid mereka, yang nggak mungkin kita akan punya sistem perbaikan pendidikan yang terakselerasi. Jadi ini adalah suatu hal yang memang kita harus menemukan di satu sisi bagaimana bagi yang layak menerima kesejahteraan yang baik, tetapi juga memastikan bahwa kualitas guru dan murid-murid menerima pendidikan dari guru-guru yang memang punya kompetensi yang baik. Jadi kita harus menyeimbangkan dua aspek ini. Akhirnya setelah 20 tahun kita berjuang selama setahun terakhir ini mengenai program P3K, dan akhirnya tertemulah suatu solusi di mana kita bisa memperbesar formasi yang ada, tapi dengan tes seleksi di mana ada ujian minimum yang akan juga melindungi murid-murid kita untuk memastikan hanya guru-guru honorer yang bisa lolos dari seleksi ini yang akan dijadikan P3K. Saat saya bertemu sama berbagai macam asosiasi guru honorer, baik di lapangan maupun juga di Jakarta, saya bertemu dengan mereka. Banyak sesi-sesi yang sangat emosional, banyak peluk-pelukan, karena luar biasa perjuangan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Saya berkomitmen, dulu kan kita berkomitmen untuk berjuang untuk afirmasi, dan alhamdulillah 2 kali kita berhasil memperjuangkan afirmasi bagi guru honorer. Kami tentunya akan memperjuangkan bahwa guru-guru yang lolos seleksi tetapi mereka tidak dapat formasi, itu kita akan upayakan sebaik mungkin dan perjuangkan untuk bisa memastikan bahwa formasi mereka untuk tahun depan, ini kan rondenya formasi tiap tahun, itu sudah sangat jelas gitu. Jadi waktu pertanyaan kapan, ya tahun depan. Selalu formasi itu hanya sekali setahun didapatkan. Kita nggak hanya mendapatkan sekitar 50% dari target kita untuk formasi, ya sisanya 50%-nya kami harap akan bisa dicapai tahun depan. Tapi tentunya tantangannya bukan ada di kami Bapak Ibu, tantangannya ada di kepala daerah, ya. Pagu dari DAU itu sudah dipagu untuk gaji guru
P3K. Jadi tidak boleh digunakan untuk hal lain. Di DAU-nya sudah dipagu. Jadi mau tidak mau formasi itu harus keluar karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal lain. Itulah komitmen kita kepada para guru honorer untuk karena dari Kemenkyu sudah dipagu. Gitu. Ya, sudah dipagu memang. Di earmark. Earmark itu kan khusus ya. Mohon izin melalui pimpinan. Ya biar jelas Pak Menteri. Jadi formasi yang dari daerah dengan kelulusan itu seharusnya sama. Tidak selalu sama. Tidak. Tapi duitnya sama, duitnya pasti sama. Formasi adalah yang potensi diajukan. Kita tahu nggak akan semuanya lolos. Jadi paling tidak kita melihat dari angka kelolosan sekarang, ya. Kalau itu saja sudah mencukupi, misalnya 40%, ya kan, dari yang kita lihat kemarin itu sekitar 40-50% ya, yang lolos seleksi. Belum lagi yang nggak dapat formasi, tapi pokoknya ujung-ujungnya akan selalu angka itu jauh lebih besar dari uang yang dibutuhkan, karena kan mereka harus lolos dulu, passing grade dan mendapatkan formasi. Nah, uang itu tapi total cukupnya itu sudah dipagu di dalam DAU tahun ini. Gitu. Izin Pak Ketua Jadi nggak perlu untuk semuanya, untuk menambahkan 100% formasi itu tidak perlu anggarannya untuk full formasinya karena nggak semuanya lolos passing grade. Tapi kami akan datang ke setiap kepala daerah izin Pak untuk Ketua, Pak Menteri. mengklarifikasi. Berarti DAU itu nanti biasanya DAU kan gelundungan begitu saja ya.